Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Pada video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat tani sekalian tentang bagaimana kita memilih benih cabutan untuk dijadikan benih sawit. Apa saja kriteria-kriteria yang layak untuk kita pilih agar benih tersebut nantinya bisa tumbuh subur dan juga bisa berbuah yang lebat. Dan seperti biasa, kepada sahabat-sahabat sekalian yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Kemudian tolong dibagikan kepada sahabat-sahabat, kepada kawan, kepada para petani yang lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Sahabat tani sekalian, ada beberapa pertimbangan ya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kenapa mungkin para petani-petani kita yang lain itu masih belum ya. Ini saya katakan belum, bukan tidak mau, belum menggunakan benih dari balai resmi. Mungkin faktor pertimbangannya selain juga tentang harga, juga biasanya mereka faktor pertimbangannya adalah karena mungkin akses untuk mendapatkan benih resmi itu mungkin belum mudah gitu kan. Jadi mungkin aksesnya belum mudah, juga mereka mungkin takut tertipu dengan benih-benih yang merek asli namun bukan asli. Dan akhirnya untuk mensiasati ini banyak para petani yang mencoba untuk membuat benih sendiri. Atau mungkin faktor lain juga barangkali karena di tempat para petani yang mencoba menggunakan benih sendiri ini, karena di situ sawit belum banyak gitu. Jadi mereka hanya tujuannya daripada lahan mereka kosong tidak terurus, mereka tanam sawit dengan menggunakan benih yang didapat dengan metode cabutan. Itu kalau yang mereka sebutkan ya, dengan metode cabutan, karena mereka pikir sangat simpel. Kalau berbuah ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa. Dan pada kesempatan ini saya akan coba berbagi apa-apa kriteria yang layak untuk kita jadikan pedoman sebelum kita membuat benih cabutan. Jadi faktor yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah pohon induknya ya. Jadi pohon induk seperti yang itu ya sahabat ya, yang tinggi itu. Pohon induknya yang pertama itu harus kita usahakan umurnya di atas 15 tahun. Semakin tua tentu semakin baik lagi, dan kalau bisa itu 25 tahun gitu ya. Jadi pohon induknya seperti itu. Kemudian dari pohon induk itu kita harus perhatikan juga tentang kondisi buahnya. Jadi kondisi buah itu yang kita pilih pohon induk itu yang buahnya lebat, besar-besar, dan jarang sekali trek. Itu kalau kita mau jeli ya, memilih di kebun, itu biasanya kita akan jumpai pohon-pohon yang seperti itu. Ya, pelepahnya besar-besar, biasanya itu pelepah panjang, buahnya besar dan sering berbuah. Nah, itu yang bagus kita jadikan untuk benih. Dan kemudian cara yang kedua, bagaimana cara kita mengambilnya. Jadi mengambilnya, kalau kita ingin mengambil dengan instan, dengan cepat, tentu ada cara-cara yang harus kita perhatikan agar kita tidak salah terambil ya. Karena kalau kita mengambil benih cabutan ini, nanti di kebun itu akan banyak terserak benih-benih yang tumbuh. Dan bagaimana kita meyakini bahwa benih yang kita ambil adalah dari pohon yang memang buahnya lebat seperti ini. Itu caranya para sahabat sekalian ya. Yang harus kita perhatikan adalah kita mencari benih cabutan itu di bawah pohon yang buahnya lebat. Jadi seperti ini ya sahabat ya. Ini kebetulan tidak rajin menyemprot orangnya ya. Jadi kalau yang punya kebun rajin menyemprot, ini tidak akan kita jumpai seperti ini. Dan yang lebih pasti lagi ketika kita mencarinya di ketiak pohon seperti ini. Nah seperti itu kan. Nah, nampak enggak? Nah itu. Nah seperti itu.
itu kita cari di ketiak pun dengan kriteria agar tidak mudah stres adalah yang masih kecil. Ini seperti contohnya seperti ini ya. Ini. Seperti ini. Nah, namun ini juga nanti harus menjadi pertimbangan sahabat sekalian. Bibit seperti apa yang bagus akan saya jelaskan selanjutnya di sini ya. Ini juga ada. Jadi sahabat sekalian, setelah kita dapatkan ya, itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar benih yang kita cabut nanti hidup ya. Jadi sebelum kita melakukan pencarian bibit ke lahan untuk pencabutan seperti ini, minimal di rumah sahabat sekalian itu sudah menyiapkan polybag yang umurnya kurang lebih sudah 1 bulan kita isi tanah. Apa tujuannya? Agar tujuannya nanti ketika kita masukkan benih cabutan ini, tanahnya itu sudah siap ditanami. Kalau kita sudah 1 bulan kita isi tanah, nanti tanda dari tanah itu sudah siap ditanami adalah sudah tumbuh rumput kecil-kecil di permukaan polybag. Berarti itu menandakan bahwa tanahnya itu sudah dingin, sudah siap ditanami. Dan kalau sudah seperti itu, baru kita pergi ke kebun yang sudah tua dan kita mencari benih cabutan ini. Dan dari kriteria ini pun ada beberapa syarat lagi yang harus kita pertimbangkan. Jadi sahabat sekalian, usahakan ya mencari benih itu yang seperti ini, masih berdaun satu seperti ini ya. Ini agar nanti mudah hidup. Kemudian usahakan benih itu tunggal, tidak bercabang. Ini berdaun satu dan masih ada tempurung kelapanya ini ya, masih ada cangkoknya seperti ini. Tujuannya nanti agar ditanam ini hidup dan tidak mudah stres. Berbeda kalau sahabat mencabut yang sudah seperti ini, sudah besar seperti ini, apalagi lebih besar dari ini, tentu akarnya sudah panjang dan biasanya biji itu sudah tidak menempel di sini. Dan ini biasanya kalau ditanam itu rawan mati ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi yang ketiga tadi adalah kita menyiapkan polybag. Kemudian yang keempat juga harus kita siapkan naungan pada semaian kita gitu ya. Jadi agar nanti apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Jadi sahabat sekalian, dari video ini dapat kita ambil kesimpulan ya, untuk membuat benih cabutan yang bagus itu minimal ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah induknya harus sudah tua. Kemudian syarat yang kedua, kita memang harus mencari di bawah pohonnya atau di ketiak batangnya seperti ini ya. Itu bisa sampai ke atas, itu dipanjat tidak masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus siapkan polybagnya sebulan minimal sebelum kita mencari benih cabutan ini. Kemudian yang syarat yang keempat adalah tempat persemaian kita tentu harus ada naungannya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang ingin berkebun sawit namun dengan benih cabutan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.